chain itu adalah yang mempresentasikan atau berapa kali operasi dasar itu dieksekusi untuk ukuran input N. Nah, setelah kita menentukan relasi rekurensinya, barulah kita menyelesaikan permasalahan rekurensi tersebut untuk mendapatkan order of growth dari algoritma tersebut. Nah, di sini kita masuk langsung contohnya seperti apa. Ini saya pindah tab dulu ya, bentar. Nah, saya pindah di sini dulu biar tulisnya enak. Nah, misalkan kita punya algoritma recurrence yang iteratif, di mana algoritmanya membahas tentang apa namanya faktorial. Nah, kalau faktorial kan berarti dia n faktorial itu uh, n kurang 1, terus dikali n kurang 2, dikali n kurang 3 sampai nanti dia dikali 1. Itu untuk konsep n faktorial. Nah, lalu di algoritmanya kita lihat di sini dia apa namanya? Di sini ada dua kondisi. Ada if dan else. Pertama kita tentukan dulu, langkah pertama adalah menentukan ukuran inputnya. Nah, ukuran input dari faktorial ini adalah N. Jadi kita tulis ukuran inputnya N, kemudian yang kedua operasi dasarnya. Nah, karena faktorial ini adalah mengalihkan di mana N kurang 1, N kurang 2 dikali N kurang 3 sampai 1, maka operasi dasarnya bisa kita juga lihat di algoritma ini. Ketika apa namanya? Ketika N-nya sama dengan 0 atau kita masuk di kondisi F ini, itu tidak ada operasi apapun, kemudian kita masuk ke else, kita menemukan adanya operasi perkalian. Dan kita bisa simpulkan bahwa operasi dasar dari algoritma faktorial ini adalah perkalian. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan relasi rekurensinya. Anggaplah di sini kita tulis misalkan ya, misalkan Cn itu adalah banyaknya perkalian, karena di sini adalah operasi perkalian, banyaknya perkalian yang dieksekusi. Nah, sehingga kita bisa menentukan Cn-nya itu, karena di sini ada dua kondisi ya, berarti ketika N-nya sama dengan 0, berapa operasi perkalian yang dieksekusi? Yaitu kan di sini nggak ada ya. Berarti ketika N-nya 0, Cn-nya 0. Kemudian ketika kondisi, ini kan kondisi if N sama dengan 0. Berarti selain 0 kita masuk di else, di mana kita bisa tulis untuk N lebih besar dari 0, kita dapat satu operasi perkalian, kita bisa tulis 1, ditambah, karena di sini dia memanggil fungsinya lagi atau memanggil algoritmanya lagi, kita bisa tulis C N kurang 1, karena dia mengeksekusi algoritmanya itu sebanyak N kurang 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita dapatlah relasi recurrence dari algoritma rekurensi ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ya, tanya, Bu. Itu boleh. tadi N lebih dari 0 dari mana, Bu? N lebih dari 0 kayak gini. Kan kita lihat algoritmanya ya. Kita based on algoritma ini. Ketika kondisinya N sama dengan 0, dia akan masuk ke if. Karena ini N sama dengan 0, kita return 1.
Tapi kalau misalnya, pada kondisi apa sih kita bisa masuk ke else? Pada kondisi ketika n-nya itu tidak sama dengan 0 atau n lebih besar dari 1, kayak gitu. Karena kan kalau, n-nya kan meningkat ya, jadi n-nya itu lebih besar daripada 0. Karena kalau misalnya kita, bilang sama dengan 0, itu salah karena else itu masuk ketika n-nya itu tidak sama dengan 0. Sampai sini paham? Kalau dibuat n kurang dari 0 nggak bisa, Bu. Kenapa? Kalau dibuat n kurang dari 0 nggak bisa, Bu. Gitu. Kan N itu kurang kan nggak sama dengan 0 juga itu. Intinya gini, kalau misalnya algoritma itu kan pasti, inputannya dari 0, 1, 2, 3, 4 kan. Kalau kurang berarti ini mah berarti, -1, -2, -3. Sedangkan pasti kayak inputnya itu tidak, apa, tidak mungkin minus gitu, seperti itu. Sampai sini paham? Oke, terima kasih, Bu. Iya, berarti ukuran input itu nggak mungkin minus ya, jadinya pasti positif atau 0 sampai dengan berapapun. Makanya di sini Permisi, Bu. n ya, Apakah ada kondisi lebih dari sama dengan 0? kondisi lebih dari sama dengan 0, kalau untuk kondisi lebih dari atau sama dengan 0 sih bisa saja ada ya, tapi tergantung algoritmanya. Kalau misalnya kita ada kondisi dan sama dengan 0, berarti kira-kira untuk yang memenuhi kondisi if ini apa kira-kira? N berapa? Nah, itu berarti, pasti nggak mungkin sama dengan 0 berarti, karena kalau, apa namanya, kalau rekursif kan berarti dia pakai if else tuh di dalamnya. Nah, ketika misalnya kita tulis n lebih besar sama dengan 0, ini berarti kondisi else ya, ini anggapnya kondisi else ya. Kalau misalnya if, ya itu bisa saja ada gitu, seperti itu. Nah, intinya gini, jangan lihat apakah mungkin ada, tapi fokusnya adalah, gini teman-teman, fokusnya adalah kita pahami dulu, chain ini adalah banyaknya perkalian yang dieksekusi. Teman-teman jangan fokus apakah ada sama dengan bukan, karena kita penentuannya bukan seperti itu ya, tapi kita fokus chain itu adalah banyaknya operasi dasar yang dieksekusi. Nah, kebetulan operasi dasarnya adalah perkalian, sehingga kita tulis di sini banyaknya perkalian yang dieksekusi. Nah, ketika kita lihat algoritmanya, kita lihat ketika n-nya itu sama dengan 0, itu akan masuk di kondisi if sama dengan 0 itu di return 1. Nah, artinya, kita lihat di dalam if-nya apakah ada operasi dasar yang kita maksud, yaitu perkalian. Kita lihat ketika n-nya sama dengan 0, itu tidak ada operasi dasar perkalian, karena kita udah menentukan kan dari awal itu operasi dasarnya perkalian, dan di dalam if itu nggak ada operasi dasar perkalian. Sehingga kita bisa tulis untuk ini Cn0 ini maksudnya best case-nya atau kasus terbaiknya, itu ketika n-nya sama dengan 0, itu nggak ada operasi perkalian yang dijalankan. Berarti kita tulis n sama dengan 0, n sama dengan 0 itu nggak ada operasi perkalian. Nah, terus kita lihat selain if ini, kita ada else. Else itu berarti selain n sama dengan 0. Nah, logiknya setiap inputan itu pasti, n lebih besar atau sama dengan 0, nggak mungkin minus. Jadi sehingga itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk inputan n lebih besar dari 0 ini, itu masuk ke kondisi else. Jadi kita bisa tulis ketika n lebih besar dari 0, kita tulis kompleksitas atau banyaknya perkalian yang dieksekusi itu ada sebanyak berapa. Di sini ada 1, kita tulis 1, tapi di sini dia memanggil fungsinya sendiri, tapi untuk inputan n yang berbeda, yaitu n kurang 1. Jadi dia manggil fungsinya sendiri gitu. Nah, berarti kita bisa tulis Cn-1 di sini.
Sampai sini masih ada yang kurang paham? Tadi bagaimana, Bu? Kan dia memanggil fungsinya sendiri dikali, kenapa jadi 1 tambah dalam kurung N-1? Karena di sini, dalam fungsi ini kan kita punya, di kondisi else ini yang berarti N lebih besar dari 1, ada 1 operasi yang dieksekusi. 1, terus ditambah, dia kan jadinya, manggil fungsinya sendiri ya, tapi untuk inputan N kurang 1. Sehingga kita tulis di sini, ini C N kurang 1. Terus kita di sini tulis C N kurang 1. Seperti itu. Kan gini, untuk kondisi ini kita tulis, kondisinya Cn-nya adalah ini, karena inputannya N. Terus di dalamnya ternyata ada, dia memanggil fungsinya lagi untuk N kurang 1. Nah, itu kan berarti kita tulis, Cn-nya atau banyaknya perkalian dieksekusi itu sebanyak N kurang 1, karena, di sini ada faktorial N kurang 1 dikali N, seperti itu. Sampai sini paham? Paham dikit, Bu. Mungkin mau dilihat contoh lain dulu. Oke, sebentar saya rapiin ini dulu ya. Nah, setelah kita menentukan ini, kita dapatlah bahwa, best case-nya itu adalah ketika N sama dengan 0, itu Cn-nya adalah 0, karena tidak ada operasi perkalian yang dieksekusi, tapi ketika N lebih besar daripada 0, Cn-nya itu adalah 1 ditambah N minus 1. Nah, selanjutnya, ini yang ketiga, terus yang keempat adalah kita menghitung persamaan berikut. Nah, di mana di sini misalnya kan tadi di sini C0 itu sama dengan 0, karena di sini kan ketika saya ganti N-nya 0, itu dapatnya 0, menurut untuk relasi recurrence ini yang pertama. Nah, kemudian ketika saya ganti, C1-nya itu sama dengan N-nya sama dengan 1, itu bisa saya dapatkan, kita substitusikan yang di sini, itu 1 ditambah, C dalam kurung 1 dikurang 1 itu sama dengan 1. Karena, karena bentar ya. Nah, itu sama dengan berapa? Karena di sini kan dapatnya 1 ditambah C0. Sedangkan kita tahu bahwa C0 itu adalah 0, di mana di sini 1 tambah 0 berarti harusnya 1. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut lagi. Untuk inputan kedua, itu bisa saya dapat 1 kita substitusikan, C dalam kurung 2 kurang 1, itu sama dengan 1 ditambah C1. Dan C1 itu 1. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, begitu pula dengan C3. Pasti nanti untuk C3 kita akan dapat 3. Nah, dari sini bisa saya simpulkan, kita lihat polanya ya dulu. Untuk untuk C0 kita dapat 0, ini berdasarkan, Ini kamu set dari persis algoritmanya, 1 kemudian C1 ditambah kita dapat 1, C2 kita N dapat kurang 2, 1 kan. C3 kita dapat 3. Sehingga untuk, banyaknya N, saya bisa simpulkan Cn itu sama dengan N. Nah, tapi kita harus buktiin dulu dengan menggunakan induksi matematika. Sini kita tulis buktiin proof induksi matematika. Ini teman-teman pernah pelajari harusnya di kalkulus atau, mata kuliah sebelumnya. Nih, yang pertama itu kita tentuin langkah basisnya. Nah, untuk basis yang pertama kita tahu bahwa, basisnya adalah di mana N sama dengan 0, berarti di mana C0 itu sama dengan 0. Kita tulis untuk N sama dengan 0, itu kita dapat C0 sama dengan 0.
Nah, dari sini kita sudah tahu nih angka basisnya. Lalu kita lanjut untuk hipotesis induksinya. 5 dikali 6 Tesis induksinya, plus the equation. misalnya untuk suatu K lebih besar atau sama dengan 0, kita akan dapat CK sama dengan K. Ini kita hipotesis kita itu didasarkan dengan apa yang kita temukan, yaitu Cn sama dengan N. Sehingga ketika K lebih besar atau sama dengan 0, kita dapat CK itu sama dengan K. Sehingga kita punya langkah induksi itu, misalkan ketika ini dianggap benar, maka ketika CK plus 1 itu harus K plus 1. Sehingga kita bisa buktikan, ya kita pakai ini ya, kita pakai apa yang kita miliki di sini, yaitu maka kita bisa masuk substitusikan 1 ditambah ini C dalam kurung K plus 1 dikurang 1 itu sama dengan 1 ditambah CK. Nah, kita ketahui CK itu sama dengan K, sehingga kita dapat 1 tambah K. Jadi terbukti bahwa CK plus 1 itu sama dengan K plus 1. Sehingga kita bisa ini anggap benar, dan kita bisa tulis bahwa dia termasuk di elemen kompleksitas Bico N. Sampai sini paham? Kalau untuk Prof induksi matematika harusnya teman-teman udah dapat ya sebelumnya. Nah, itu cara pertama. Tapi sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita masuk coba cara yang kedua. Nah, cara kedua itu karena sebelumnya kita tahu bahwa itu Cn-nya tadi berapa? Cn-nya itu tadi kalau nggak salah Cn min 1 plus 1 ya, untuk N yang lebih besar daripada 0. Ya. Nah, untuk cara kedua itu kita bisa pakai substitusi. Nah, di sini kita punya Cn sama dengan Cn min 1 ditambah 1 itu didasarkan dari Cn dari ini. Nah, kemudian kita punya Cn min 1. Terus kita substitusikan lagi di sini ya. Backward substitution-nya, jadi dapat Cn min 1 ditambah 1. Itu kalau misalnya N-nya kita ganti N min 1, itu kita akan dapat C dalam, itu kita akan dapat C dalam kurung N kurang 1 dikurang 1 ditambah 1, itu dapatnya C N min 2 ditambah 1. Terus kita bisa ganti ini dengan apa yang kita miliki, yaitu C N min 2 ditambah 1, dan di sini ada 1 ya, jadi kita tambah 1 lagi. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung di langkah-langkahnya? Nah, kalau misalnya belum bingung, terus kita punya lagi Cn min 2 ini. Terus kita substitusikan lagi. Untuk Cn min 2, itu kan berarti C dalam kurung N kurang 1 ditambah 1, berarti kita substitusikan. Itu dapatnya N kurang 2 dikurang 1 ditambah 1. Itu dapatnya C N min 3 plus 1. Ini kita sederhanakan ya, Cn min 2 ditambah 2. Nah, terus kita ganti ini dengan apa yang kita sudah dapat lagi substitusi. Kita ganti dia jadi Cn min 3 ditambah 1, karena kita punya 2, ditambah 2.
seterusnya kita dapat Cn-3 ditambah 3. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya kita seterusnya ini berarti pasti Cn-4 ditambah 4. Dan kalau saya lanjutkan, itu akan dapat berapa? Itu Cn kurang I ditambah I. Karena ketika 5, di sini 5, pasti di sini 5. Jadi saya bisa ganti ke I. Jadi ketika sampai berapapun kita bisa ganti seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, karena ini C-nya. Karena yang kita ketahui dari relasi rekurensinya adalah yang pertama ini, kita lihat ketika C-nya itu 0, itu hasilnya 0. Berarti itu sama dengan, ketika C-nya 0 itu sama dengan 0. Sehingga kita pengen ubah ini menjadi C0. Nah, karena inputannya juga dari 0, berarti akan ada sebanyak N iterasi atau sampai sebanyak N. Jadi kita bisa tulis N kurang N ditambah N, dapatnya C0 ditambah N, ini 0 tambah N, dapatnya N. Jadi kita dapat Cn itu ada di N atau kompleksitas big O N. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham? Oke. Mungkin ada yang masih kurang ini, mungkin kita coba lanjut. Nah, itu untuk yang faktorial. Nah, nanti kita akan dapat ini yang di slide ini, ukuran inputnya adalah N, operasi dasarnya adalah perkalian, kemudian Cn itu adalah banyaknya perkalian, maka setidaknya di dalam algoritma ini itu ada ketika N-nya sama dengan 0, itu akan sebanyak 0 perkalian yang dieksekusi. Tapi ketika N-nya lebih besar daripada 0, itu akan ada Cn-1 ditambah 1, karena kita punya di sini 1 perkalian, ditambah ada pemanggilan fungsi lagi sebanyak N kurang 1. Maka di sini tulis Cn kurang 1. Nah, dari situ dia dalam big O berapa, di sini kita lihat. Nah, di sini sama tadi ya, cara pertama, kemudian untuk langkah pembuktiannya seperti ini, sudah tadi dijelaskan. Terus cara kedua seperti ini, kita menggunakan substitusi. Dimana kalau ada N kurang 1, kita ganti N-nya, kita masukkan ke sini, lalu kita dapat pola di mana Cn min I ditambah I. Dan kita punya Cn min I. Dan untuk mendapatkan kompleksitasnya, kita lihat di basis yang kita punya, yang basis pertama ini, ketika C-nya 0, itu ada 0. Jadi kita ubah C0 ini agar kita bisa mendapatkan kompleksitas algoritmanya. Nah, kenapa I-nya kita inputin N? Karena akan ada sebanyak N inputan karena N-nya dimulai daripada 0. Kalau misalnya nanti N-nya sama dengan 1, pasti akan ada N-1. Seperti itu. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, di sini ada teknik penyelesaian persamaan rekursi. Yang pertama ada substitusi, kemudian persamaan karakteristik, dan pengubah variabel. Nah, pekan ini kita akan bahas bagian substitusi. Nah, di sini ada lagi contoh penyelesaian dengan substitusi berikut, di mana N itu berarti banyaknya operasi dasar yang yang dieksekusi, di mana ketika N-nya sama dengan 1, akan ada sebanyak 1 operasi dasar, dan ketika N-nya lebih besar dari 1, akan ada sebanyak Tn-1 ditambah N operasi dasar. Nah, di sini kita bisa pakai cara substitusi, di mana saya coba pindah lagi. Nah, kalau pakai cara substitusi, berarti kita tinggal tulis di sini, ketika untuk Tn-nya
itu sama dengan T N kurang 1 ditambah N. Nah, kita punya Tn-1 nih, berarti saya coba mencari berapa sih nilai ketika Tn-1 ini. Untuk, sorry ini nggak jelas. Nah, ketika T-nya itu N-1, saya substitusikan, berarti T dalam kurung N-1 dikurang 1 ditambah N. Ini kenapa tiba-tiba ini? Karena kita lihat ini ya. Ini Tn itu kan sama dengan Tn-1 ditambah N. Oh, sorry. Ini N-nya ikut keganti. Ini harusnya N kurang 1. Karena kita ganti N-nya ini menjadi N kurang 1, agar kita bisa dapat nilai dari sini, kita substitusikan dapatnya N kurang 1, dikurang 1 ditambah N kurang 1. Nah, ini kita dapat N-2 ditambah N-1. Terus kita bisa masukkan deh di sini. Kita ganti si Tn-1 ini menjadi Tn-2 ditambah N-1 ditambah N. Jangan lupa, tambah N. Lalu kita cari lagi nih ketika Tn-nya -2. Ketika Tn-nya -2, itu berarti T kurung siku N kurang 2 dikurang 1 ditambah N-2 itu sama dengan T N-3 ditambah N-2. Terus kita tulis lagi nih, kita ganti berdasarkan apa yang kita hasilkan. Dapatlah T N-3 ditambah N-2, jangan lupa, ditambah N-1 ditambah N. Nah, kita sebenarnya udah lihat ya polanya seperti apa. Jadi ketika saya pengen ganti Tn-3, ini berarti kita bisa dapat Tn-4 ditambah N-3 ditambah N-2 ditambah N-1 ditambah N. Nah, kita udah melihat polanya seperti apa, sehingga ketika saya punya banyak nanti, itu bisa saya tuliskan T N min I, kemudian ditambah N dikurang I kurang 1. Karena kalau kita lihat, ini dari 4, 3, 2, 1. Jadi sampai seterusnya dia -1, -2, -3. Polanya seperti itu. Nah, ini ditambah N dikurang I min 2 ditambah sampai dia akan dapat N. Sampai dia mendapat N, karena kita lihat polanya seperti itu. Lalu, kita lihat di basis yang pertama, itu adalah N sama dengan 1, itu hasilnya 1. Berarti ketika C1, itu dapat 1. Info yang kita dapatkan ini adalah ini. Jadi bagaimana caranya kita mengubah T ini menjadi T1. Nah, kita tulis Tn dikurang N-1, karena kenapa? Kenapa N-1? Karena lihat, N-nya itu mulai dari 1 ya. Jadi akan ada sebanyak N kurang 1 yang akan kita eksekusi di dalam si Tn ini. Jadi makanya dia juga N-1. Nah, kita ganti I-nya ini menjadi N-1. Nah, setelah itu, kita tulis lagi N dikurang N-1 dikurang 1 ditambah N kurang
N-1 dikurang 2 ditambah titik-titik sampai M. Nah, akhirnya kita dapat di sini T1 kan. T1 karena ini minus N jadi positif. Terus kita dapat T1, kemudian kita dapat 2, lalu kita dapat 3, terus kita dapat sampai N. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sorry. Oke, nah setelah itu kita bisa tulis di sini kita dapat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik N. Nah ini kita tahu bahwa ini adalah sum of I, di mana I-nya dimulai dari 1, batas atasnya adalah N. Karena dia mulai dari 1, terus batas atasnya adalah N. Ini berarti dia setara dengan 1/2 N plus 1. Atau dia termasuk dalam big O N kuadrat. Seperti itu. Jadi kita bisa menentukan order of growth-nya menggunakan substitusi tadi. Nah, emang dalam algoritma rekursif ini itu kita harus jeli lihat polanya gitu. Jadi nanti dari polanya itu kita bisa menemukan order of growth dari algoritma yang kita cari yang kita analisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini ya, ini yang tadi kita dapat. Ini kenapa nggak bisa? Nah, ini sebenarnya penjelasannya ya, lebih kayak ini fungsi yang kita dapat itu dijabarkan menjadi kalau misalnya T1 dapat 1, T2, T1 tambah 2, terus T3, T2 tambah 3, sampai seterusnya. Nah, makanya ada pola Tn, ketika Tn berarti Tn-1 tambah N. Kita lihat di sini ya. Ketika N-nya itu lebih besar dari 1, berarti T2 sampai ke 3 itu polanya Tn itu kita bisa hitung dengan Tn-1 plus ditambah N, seperti itu. Nah, sehingga di sini sama yang tadi ya, kita substitusikan ketika kita di sini lihat Tn-1, ya udah kita substitusikan di sini ketika N-nya -1 berapa, kita substitusikan, terus nanti kita akan dapat polanya seperti apa. Nah, dari pola tersebut kita lihat di sini, ini ada 1 tambah 2 tambah 3, nanti sampai N, dan itu sebenarnya sama dengan sum of I. Seperti itu, di mana batas bawahnya 1, batas atasnya N, dan sebelumnya kita udah tahu bahwa formula dari sum of I itu adalah 1/2 N dalam kurung N plus 1. Itu pada pekan materi algoritma iteratif. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, nah di sini ada lagi nih penyelesaian untuk 2/N. Oke, kita coba bahas lagi ya contoh kedua. Nah, untuk contoh ini kita pakai substitusi lagi. Nah, kita lihat, kita bisa tulis di sini berarti, nah untuk Tn-nya itu kan sama dengan T dalam kurung N kurang 1 ditambah 2N. Yang ini. Nah, kita substitusikan lagi untuk yang Tn-1 ini. Kita bisa tulis seperti tadi ya.
ketika Tn-nya -1, berarti kita saya substitusikan, berarti T N-1 dikurang 1 ditambah 2 per N-1. Terus kita dapat berapa ini? 2, T min2 Tn-2 ditambah 2 N-1. Nah, itu bisa kita ganti ini sama apa yang kita dapat. Ya, untuk mencari polanya. Terus dapatlah Tn-2 ditambah 2 per N-1. Terus kita jangan lupa ini. Ditambah 2 per N. Nah, lalu untuk yang Tn-2 lagi nih, kita lihat untuk Tn-2 itu akan dapat Tn dikurang 1 ditambah 2 per, karena dia per N, berarti sini N-2. Itu dapatnya Tn-3 ditambah 2 per N-2. Terus kita gantilah T-2 ini menjadi apa yang kita dapat, itu N-3 ditambah 2 per N-2 ditambah, ini jangan lupa, 2 per N-1 ditambah 2 per N. Nah, sebenarnya kita udah lihat nih polanya seperti apa. Nah, sehingga ketika saya meneruskan, kita bisa dapat T N I ditambah 2 per N dikurang I kurang 1. Karena kita lihat ya dari 3, 2, 1. Jadi kita bisa pakai pola ini. Terus kita tulis 2 N kurang I kurang 2 ditambah sampai dia akhirnya akan mendapat 2N. Itu polanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, setelah itu kita udah dapat nih polanya seperti apa. Dan kita balik lagi, oh kita punya ketika T-nya itu 1, itu sama dengan 0. Jadi kita ubah ini menjadi T0. Nah, itu dengan T dalam kurung N kurang 1 ditambah 2 per N dikurang N kurang 1 dikurang 1 ditambah 2 per N dikurang N kurang 1 dikurang 2 ditambah sampai tambah 2N. Nah, ini kalau misalnya kita dapat itu jadinya, ini kan jadinya habis nih, berarti sisa positif karena dikali masuk minnya, jadi T1, terus kita dapat 2 per berapa? 2 ditambah ini jadinya 2 per 3 karena min 1 tambah min 2 itu min 3 dikali minus dapatnya 2 per 3 ditambah sampai dapat 2 per F. Nah, dari sini kita bisa ganti T1-nya itu tadi berapa? 0 ya. Ya, jadi T1 itu 0 ditambah 2 per 2 atau ya, ditambah 2 per 3 ditambah sampai 2 per N. Nah, dari sini kita akan dapat
yang untuk ini kita akan dapat 2 dalam kurung 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik, dapatnya 1/n. Nah, atau ini sama halnya dengan 2 ln n, karena kita lihat soalnya diketahui bahwa 1/2 tambah 1/3 sampai 1/n itu sama dengan ln n. Sehingga akan kita dapat polanya 1/2 sampai ini dapatlah kita 2 ln n. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin dari aku, Kenapa? kenapa T1-nya 0? T1-nya 0, iya karena ketika T-nya 1, ini kita berdasarkan info ini, ketika N-nya 1 itu 0. Makanya T1-nya 0. Oh ya Bu, tadi salah baca berarti. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paling mau nanya lagi Bu, cara nentuin big-nya itu big O, big theta, big omeganya itu kapan dia N pangkat 2, kapan dia N kalau di sini? Nah, ini dia termasuk di big O ln n. Sorry. Ya, caranya kayak sama yang kemarin itu loh, kayak kalau misalnya di sini ada kita dapat 2n kuadrat ditambah n, berarti dia termasuk di n kuadrat, kayak gitu sama aja. Tapi caranya ini adalah kita mendapatkan persamaan ini. Kan kalau yang iteratif kan kita dapatnya dari sum of ya. Nah, kalau rekursif itu caranya seperti ini. Nanti pada akhirnya nanti akan dapat persamaan seperti ini dan kita lihat yang paling besar itu adalah n kuadrat dan itu termasuk di n kuadrat kayak gitu. Baik Bu. Sama aja sama di iteratif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kayak ini nanti kita akan dapat dual ln n. Oke, selanjutnya di power. Nah, kita coba kerjakan ini lagi. Nah, ini coba teman, ini berarti ukuran inputnya berapa? Apa gitu. Ukuran inputnya itu adalah M. Operasi dasarnya apain? Kita lihat ya, if else itu bukan termasuk operasi dasar. Kemudian kita lihat di if tidak ada apa-apa, terus di else itu ada perkalian. Sehingga kita bisa tulis operasi dasar dari algoritma power ini adalah perkalian. Nah, oke. Lalu kita misalkan lagi, misalnya MN itu adalah banyaknya operasi perkalian yang dieksekusi. Nah, ini berdasarkan dari algoritma ini kira-kira seperti apa? Ada yang bisa jawab? Jangan lihat slide. Ini kita lihat teman-teman udah bisa nentuin nggak kira-kira relasi rekursinya itu seperti apa? Ketika yang mau N jawab? sama dengan 0, 1. Habis Kenapa? itu di bawah, kalau misal 1 itu ketika N sama dengan 0. Salah. Oh, Kurang salah. tepat. Ini lagi ya, MN itu adalah banyaknya operasi dasar perkalian yang dieksekusi. Ketika N-nya 0, kita lihat di if itu apakah ada operasi dasar yang kita maksud? Kalau iya, berapa? Di if ada berapa? Nggak ada kan? Di if itu nggak ada operasi dasar perkalian, jadi ketika N-nya 0, itu akan ada 0 operasi perkalian. Oh, jadi tergantung banyaknya operasi di if ya, Bu? Kalau misal di Iya, sini.
Iya betul, jadi kan makanya kita tentuin dulu ukuran inputnya apa, terus operasi dasarnya apa, jadi yang menjadi fokus kita gitu. Nah ketika kita nentuin perkalian, terus ketika n-nya 0, kita lihat di dalam if-nya, ketika kondisinya n sama dengan 0, apakah ada perkalian, kalau misalnya ternyata ada 1, ya udah kita tulis 1, kalau misalnya nggak ada, berarti kita tulis 0. Nah terus kalau yang ini gimana? Yang untuk n lebih besar daripada 0 berarti? Berarti Nggak apa-apa? 1 ditambah C dalam kurung N-1? Iya betul. Karena kita, definisiinnya M, berarti kita tulis M ya. Ya betul, jadi, ketika N-nya itu lebih besar daripada 0, atau dia masuk di kondisi else, itu adalah 1 ditambah M, sebanyak N kurang 1. Nah, misalnya kalau Ibu misalnya di sini N kurang 3, ya udah kita tulis N kurang 3 gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita menentukan ukuran inputnya, operasi dasarnya, lalu relasi, rekursnya seperti apa, kita tentukan dia ada di order of growth mana dengan cara substitusi tadi. Nah, ini memang masih banyak yang ini ya, intinya ya, kita menentukan operasi dasarnya apa, itu karena kita melihat, operasi yang mana yang menjadi inti. Kalau misalnya perkalian, jadi teman-teman fokus di sini, oh ada berapa perkalian, baru tulis. Kalau misalnya nggak ada, kita tulis 0. Jadi jangan fokus ke returnnya gitu. Iya. Nah, setelah itu kita dapatlah ini, jadi kita bisa pakai cara substitusi tadi. Nah, kalau ini sih, ini sama ya, sama yang mana sih tadi? Oh, beda deh. Persen ada deh yang sama. Nah, kalau ini ya udah berarti kita tulis lagi nih di sini karena saya misalkan dia MN, tapi kalau misalnya mau misalkan CN juga bebas gitu. Nah, berarti saya punya MN ini itu sama dengan 1 ditambah M, sorry. 1 ditambah M dalam kurung N minus 1. Nah, kita lihat, kita mau ganti N dalam kurung N kurang 1 ini. Berarti untuk M-nya itu N kurang 1, kita pakai substitusi ya. 1 ditambah dalam kurung, ini M, dalam N kurang 1 dikurang 1. Itu kita dapat 1 ditambah M dalam kurung N min 2. Terus kita gantilah di sini. Sini saya tukar aja ya, biar yang ganti. Nah, di sini kita dapatlah, kita ganti ini apa yang kita dapatkan. Sini berarti M, N kurang 2, ditambah 1, ditambah 1, atau sama dengan M, N kurang 2, ditambah 2. Nah, terus kita lihat, coba lagi untuk MN kurang 2, untuk lihat polanya seperti apa. Nah, di sini kalau untuk M-nya N kurang 2, itu berarti saya dapat M dalam kurung N kurang 2 dikurang 1, itu ditambah 1. Itu dapatnya M, N min 3 ditambah 1. Terus kita masukin ke sini, M, N kurang 3 ditambah 1 ditambah 2, dapatnya M, N kurang 3 ditambah 3. Nah, di sini kita udah bisa lihat polanya, berarti seterusnya itu saya bisa dapat M, N min I ditambah I. Kan, di sini saya dapat polanya seperti ini. Karena ketika 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2. Jadi bisa saya tulis itu MNI tambah I. Karena kalau misalnya MN kurang 4, itu pasti akan dapat plus 4 juga.
Nah, sehingga kita udah dapat nih polanya seperti ini. Nah, karena kita ketahui bahwa basisnya adalah ketika M-nya itu 0, itu dapatnya itu sama dengan 0, jadi kita tahu bahwa M0 itu dapatnya 0, kita ubah ini menjadi M0 tersebut. Nah, karena juga N-nya itu mulai dari 0, berarti akan ada sebanyak N iterasi. Jadi kita input M, N kurang N, ditambah N. Dapatlah M0 ditambah N. Dan kita dapat bahwa Mn itu adalah N. Dan dia termasuk di kompleksitas big O N. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut. Nah, itu untuk yang power. Jadi, kita lagi-lagi tentukan ukuran inputnya, operasi dasarnya. Jadi, mengapa ada langkah-langkah itu? Karena biar teman-teman fokus. Jadi, kayak misalnya kan pertama kita tentuin ukuran inputnya, terus operasi dasarnya. Nah, ini operasi dasar yang paling penting. Jadi, ketika kita membuat relasi rekurensinya atau menghitung seberapa banyak kompleksitasnya, itu kita fokus sama operasi dasar yang kita tentukan gitu. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapat ini seperti yang tadi, dan akhirnya kita dapat seperti ini. Nah, lalu gimana kalau untuk contoh binary rekursif? Nah, ini N/2 ya. Kita coba lanjut lagi, gimana kalau dia binary rekursif. Nah, di sini ada yang mau jawab lagi untuk misalnya sini coba ya. Ini ukuran inputnya berarti N ya. Kita lihat sini N, terus operasi dasarnya apa? Ada yang bisa jawab? Jangan lihat slide sesuai pemahaman teman-teman dulu aja. Apa? Apa operasi dasarnya? Yang plus bukan. Iya, betul. Ya, operasi dasarnya adalah penjumlahan. Karena kita lihat di sini if dan else itu bukan operasi dasar, terus kita lihat di else itu ada penjumlahan. Jadi operasi dasarnya adalah penjumlahan. Nah, kemudian kita tentukan sini misalnya saya jadi tulis dia AN ya. Bukan kira-kira sih. Ini saya misalkan si AN ini adalah banyaknya operasi penjumlahannya yang dieksekusi. Ini ada yang bisa tuh jawab relasi rekurensinya seperti apa? Nggak apa-apa, nggak ada yang benar salah ini. Kok ada yang mau? Caranya sama kayak tadi sih. S1 ditambah dikali N2 bukan? Nah, gimana? Enggak, yang ini kena ditambah A. Ini per ya, ini per. Bukan kali ya, itu lebih kayak kompleksitas sebanyak, bukan kompleksitas, banyaknya operasi yang dieksekusi itu sebanyak N/2. Oke, udah betul untuk N-nya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat, nah ini ada if sama else. Ketika N-nya sama dengan 1, berarti sini saya bilang 1, operasi dasar yang kita tentukan tadi kan penjumlahan. Ketika N-nya sama dengan 1, berarti dia masuk ke if, itu ada berapa operasi penjumlahan yang dieksekusi? Itu 0 ya, berarti di sini saya bisa tulis 0. Nah, kemudian selain 1 berarti N lebih besar dari 1, itu ada seberapa banyak penjumlahan yang dieksekusi. Yang pertama ada, jadi ada 1, karena di sini ada 1 ya, kita bisa tulis 1, kemudian ditambah kompleksitas sebanyak N/2, ini sebenarnya N/2, itu sebanyak N/2. Sebanyak fungsinya itu dipanggil, seperti itu. Nah, dari sini kita setelah nentuin input dasarnya dan penjumlahannya, kita pakai cara tadi, cara substitusi tadi, untuk menentukan order of growth-nya ada di mana.
Nih kalau kita pakai cara substitusi, berarti lagi-lagi N itu sama dengan, saya balik aja ya, N per 2 ditambah 1. Nah, kita punya AN per 2 ini. Terus saya substitusikan ketika A-nya itu N per 2, untuk mencari polanya ya, kita ganti ini, itu sama dengan, itu A dalam kurung N per 2 per 2 dalam kurung ditambah 1. Nah, dari sini kita dapat A N per 4 plus 1. Terus kita bisa ganti di sini itu A N per 4 ditambah 1 tambah 1. Karena di sini ada 1 ya. Itu sama dengan A N per 4 ditambah 2. Terus gimana kalau misalnya dia hanya N per 4? A N per 4 kita substitusikan lagi, itu dapat A dalam kurung N per 4 per 2 plus 1 itu dapatnya A N per 8 tambah 1. Terus kita masukkan lagi, ganti ini dengan apa yang kita dapat, yaitu A N per 8 ditambah 1 tambah 2. Itu sama dengan A N per 8 ditambah 3. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita udah lihat polanya seperti apa. Sehingga, ini saya bisa tulis A N per 2 pangkat I ditambah I. Karena kan ini sebenarnya kan kita dapat 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini dapatnya 2 pangkat 3. Di mana pangkatnya ini itu sama dengan apa yang hasil akhirnya. Yang ini untuk sini 1, ini 2 sama 3. Jadi polanya itu bisa saya tulis N per 2 pangkat I ditambah I. Nah, setelah itu, nah karena kita dapat seperti ini kita bisa pakai smooth proofness, di mana kalau teman-teman ingat, itu kan kita pernah permisalkan bahwa N itu sama dengan 2 pangkat K. Nah, di sini saya misalkan N itu adalah N itu sama dengan 2 pangkat K. Nah, sehingga di sini bisa saya ganti I-nya ini menjadi K. Jadi untuk mensamakan ininya ya, N-nya itu per 2 pangkat K ditambah K. Nah, karena saya sudah misalkan N-nya itu sama dengan 2 pangkat K, jadi saya ganti N-nya ini menjadi 2 pangkat K per 2 pangkat K itu ditambah K. Jadi dapat A1 ditambah K, di mana A1 itu adalah 0. Karena kan tadi ketika A-nya 1, berdasarkan ini N sama dengan 1, itu sama dengan 0. Berarti di sini bisa saya dapatkan 0 ditambah K. Berarti AN itu termasuk dalam K. Seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui juga lagi ya, sama kayak kemarin, itu dia termasuk dalam log 2N. Karena kan kita udah misalkan N sama dengan 2 pangkat K. Terus kalau kita ubah jadi log 2N, itu sama dengan 2 log 2N, di mana K-nya pindah ke depan. Terus kita dapat ini menjadi log 2, itu sama dengan K, karena 2 log 2N itu 1. Dapatnya log 2N. Ini waktu iteratif kita ketemu kondisi yang pair juga ya. Seperti itu. Binary juga waktu nggak salah. Kalau misalnya dia N per 16, ya udah nanti pakainya 16 pangkat
Kak, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kalau ada yang nggak dipaham langkah-langkahnya nggak apa-apa, langsung nanya aja. Saya masih nggak paham yang N-nya sama dengan 2 pangkat K itu. Oke, kita misalkan ya, sebenarnya waktu itu juga kita udah bahas ya. Di pertemuan pembahasan iteratif, intinya ketika ada inputan sebanyak N/2, itu banyaknya iterasi yang dilakukan itu sama dengan 2 pangkat K. Jadi misalnya ada 16 N. Berarti iterasi yang dilakukan itu akan sebanyak 4 kali. Nah, 2 pangkat 4 ini iterasinya kan, ini fokus ke iterasinya, ini K-nya, itu juga dapat 4, sebanyak 4 iterasi. Jadi, N/2 itu kita misalkan 2 pangkat K, itu namanya smoothness ini karena N/2 ini itu banyaknya iterasi. Jadi, ada seberapa banyak sih iterasi yang dilakukan, itu bisa kita samakan dengan 2 pangkat K. Karena misalnya N-nya itu saya ada 16, berarti iterasi atau banyaknya operasi itu dilakukan itu sebanyak berapa? 8 ya misalnya gitu. Nah, itu sama dengan 2 pangkat K pada akhirnya. Sampai sini paham? Oh, ini 4, ya, ini 8 ya. Kenapa? Udah paham. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya N-nya itu N/3, itu kita bisa tulis 3 per pangkat K. Terus kalau misalnya N/10, berarti itu bisa kita misalkan 10 pangkat K gitu. Diingat aja itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ini dapat seperti ini. Nah, kan dia berada di Big O log M. Caranya tadi yang seperti yang saya jelaskan. Terus, kalau ini dia emang dari awal ya, dia udah definisiin 2 pangkat K itu. Jadi, ketika 2 pangkat K/2, berarti dia naik jadinya 2K min 2. Jadi seperti ini. Kalau yang saya tadi, itu kan dia langsung ngehitung dulu, nanti baru di akhir dimisalkan. Tapi kalau yang cara di PPT, dia udah misalin duluan nih. Misal tadi N/2 itu 2 pangkat K misalnya kan. Ya, N-nya itu 2 pangkat K. Nah, dia itu langsung di awal menggunakan permisalannya. Jadi 2 pangkat K/2 itu akhirnya jadi 2 pangkat K min 1, terus nanti seterusnya. Tapi pada akhirnya nanti dia dapat di log N. Nah, selanjutnya ini latihan. Ini mungkin kita bahas ini dulu ya. Nah, untuk yang ini kita lihat. Ini adalah Tower of Hanoi. Intinya logic Tower of Hanoi itu, ini kan ada first, temp, sama last. Jadi ada 3 tiang, yaitu ada first, temp, sama last, di mana dia akan diisi dengan cincin-cincin yang lebih besar sampai yang lebih kecil. Nah, itu dia pengen dipindahin. Jadi ada move, ini dia dipindahin di mana si kecilnya ini nggak boleh ditimpa sama besar. Nah, itu makanya ada algoritma di mana ini Tower of Hanoi-nya logiknya seperti itu intinya. Nah, sehingga di sini kita disuruh nentuin ukuran inputnya. Nih, ada yang pertama itu ukuran inputnya. Ada yang bisa jawab? Ya, ini kelihatan sih. Ukuran inputnya adalah N. Kalau first, temp, sama last itu kita anggap dia ada 3 tiang gitu. Ini ada first, temp, sama last.
Nah, di sini inputnya adalah N, kemudian operasi dasarnya. Operasi dasarnya apa? Nah, operasi dasarnya, ada yang bisa jawab? Oke, kalau kita lihat ya, di if ini ada print out, print output. Setelah else ini juga ada print output. Berarti operasi dasarnya adalah print out. Nah, terus kita menentukan kelas kompleksitasnya apa. Nah, di sini berarti kita bisa tulis, anggaplah saya TN ya. TN itu adalah banyaknya operasi print out yang dieksekusi. Berarti TN-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Untuk ini if deh, if n sama dengan 1. If n sama dengan 1, itu ada berapa berapa print out yang dieksekusi? Ada yang bisa jawab? 1, Bu. Ya, betul. Ada satu operasi dasar, yaitu print out yang dieksekusi. Kalau n-nya lebih besar dari 1, berapa? Ada yang bisa jawab? Ini karena beda ya sama yang sebelumnya. Gak apa-apa, nggak ada benar salah, ini biar teman-teman lebih paham aja. Ada yang bisa jawab? Ini nebak doang sih, Bu. Jangan Eh, ditebak, sesuai pemahamannya aja. Iya, maksudnya gitu. Just pay. Jadi Kayak kan oke. outputnya ada 1, berarti 1 tambah, habis itu di move 1 tambah T N min 1. N-1. Oke, ini oke. Sebenarnya hampir benar, tapi kita lihat di sini di dalam else ini itu ada 2 move yang dipanggil. Jadi setelah move lagi kita output, kita benar ada 1 output, terus kita tulis, terus ada dipanggil lagi nih fungsi move-nya setelah output. Jadi yang tepat itu adalah, ini udah benar tapi kurang tepat, yaitu 2 T N min 1. Kalau misalnya tadi ya 1 ditambah T N min 1, berarti yang berarti print out yang dieksekusi yang kita ambil tuh cuman ini aja dong, berarti cuman ini 1 sama ini 1. Terus ini gimana? Nah, makanya yang tepat itu adalah 1 ditambah 2 T N min 1. Sampai sini ada yang tanyakan? Gimana kalau misalnya ada move lagi di sini? Ya udah, kita berarti ada 3 gitu. Sampai seterusnya. Jadi Nah, tergantung berapa misalnya kali ini juga dipanggil ya, Bu? kalau iya betul. Nah, misalnya ini kalau move-nya min 2 misalnya. Berarti kita tulisnya itu sesuai apa yang ada di dalam. Berarti itu ada 1 print output-nya, berarti di 1 ditambah, ini ada 2 yang sama N min 1 ya, berarti kita 2 T N min 1 ditambah sama apa yang baru ini, N min 2, berarti kita tulis T N min 2 seperti itu. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau kondisinya ada move N min 2 gitu misalnya. Kalau di sini N min 1 ya udah tinggal kali 3 aja. Oke. Nah, setelah kita menentukan relasi rekurensnya, kita pakai cara tadi, yaitu substitusi. Kita tulis apa yang kita dapat. Di sini berarti Tn itu sama dengan, ini saya balik ya, 2T N min 1 ditambah 1. Nah, terus kita punya Tn min 1 nih, kita pengen cari lagi polanya seperti apa. Maka dari itu saya bisa tulis di sini Tn min 1, saya substitusikan untuk mencari polanya, itu dapat 2 T N min 1 dikurang 1 dikurang 1 ditambah 1. Oke, di sini bisa
Terus saya tulis berapa jadinya? 2 dikali 2 T. Sorry ya, ini belum beres. 2T min 2 lah intinya ini, N min 2. Tambah 1. Nah, di sini saya bisa ganti T min 1 ini menjadi ini. Jadi 2 dikali 2T dalam kurung N min 2 ditambah 1, terus kita jangan lupa ini, ditambah 1. Itu sama dengan 2 pangkat 2 T N min 2 ditambah 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut lagi. Kita belum terlalu lihat polanya. Mau konfirmasi sih, Bu. Jadi kan ini di soalnya itu di dalamnya ada N-1. Nah, di spidol hijau yang di bagian kanan kan itu substitusinya N-1. Kalau misal di soalnya tuh awalnya N-3, di substitusinya kita langsung N-3 kau. Iya, karena tujuan kita mencari ini adalah kita mau ganti ini. Jadi kalau misalnya di sini N-3, ya udah teman-teman langsung masukin N-3 gitu. Ingat tujuan kita cari polanya itu kan kita pengen ganti si T ini, makanya kita substitusi sama apa yang di TN tadi gitu. Kalau min 3 benar, kita carinya min 3 gitu. Karena kan tujuan kita mau ganti yang di sini, sedangkan untuk kondisi ini itu N-1. Kalau misalnya kondisinya adalah N-3, ya udah kita tulis N-3 gitu. Sorry. Nah, ini sorry ya, ini saya salah hitung. Nah, ini kebiasaan saya ini salah. Oh, bentar. Nah, di sini harusnya ini juga teman-teman hati-hati sih, karena saya juga sering salah. Nah, di sini kan kita dapat nih di sini kayak gini. Terus kita kali masuklah 2 ini, jadi dapatlah 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 TN kurang 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, habis itu kita punya TN-2 nih. Ya udah kita pengen ganti TN-2 ini. Jadi kita tulis di sini, kita coba cari TN-2 itu nilainya berapa, yaitu 2T dalam kurung N-2 dikurang 1 ditambah 1. Kita dapat 2T dalam kurung N-3 ditambah 1. Nah, di sini kita ganti. Ini dapat 2 pangkat 2 dikali, di mana kita ganti TN ini menjadi ini, yaitu 2T N-3 ditambah 1 ditambah 2 tambah 1. Nah, setelah itu kita kali masuk jadinya dapat berapa? Kita kali masuk dapat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 T N-3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, dari sini sebenarnya kita udah dapat polanya. Kita dapat polanya, tapi kalau misalnya mau diterusin nanti harusnya dia dapat 2 pangkat 4 ditambah. Ini kalau misalnya teman-teman pengen cari lagi TN ini, nanti pada akhirnya nanti dapat 2 pangkat 4 TN kurang 4 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sehingga sebenarnya kita udah dapat nih polanya seperti apa. Nah, ini kita dapatlah kalau teman-teman perhatikan berarti ketika suatu nanti itu kita dapat pola 2 pangkat I, jadi 2 pangkat I, T, N kurang I, ditambah ini 2
I kurang 1. Karena di sini 43, terus ditambah 2 pangkat I kurang 2, ditambah sampai seterusnya nanti akan dapat 2 pangkat 1 ditambah 1. Nah, kita dapat pola seperti ini. Nah, kalau teman-teman sadari juga ini merupakan deret angka yang dimana itu adalah 2 pangkat I kurang 1. Sehingga kita bisa tulis aja langsung di sini. 2 pangkat I Tn kurang I ditambah 2 pangkat I kurang 1. Nah, setelah itu kita sebentar ya, kita ubah lagi nih yang Tn-nya. Kalau misalnya ada Tn, kita ubah si Tn ini menjadi apa yang ada yang kita dapat itu Tn1 itu sama dengan 1. Jadi kita ubah si T ini, Tn ini menjadi 1. Jadi kita bisa tulis berapa? I-nya itu N-1. Karena di sini juga mulai dari N1 ya, berarti sisanya N-1. Jadi kita ganti I-nya juga menjadi N-1 dikali Tn dikurang N-1 ditambah 2 pangkat N-1 dikurang 1. Kemudian kita dapat di sini 2 N-1 dikali T berapa? T dapatnya T1 ditambah 2 N-1 ditambah 1. Sorry. Ya. Nah, astagfirullah. Nah, dari sini kita dapat T1 tadi itu berapa? 1 ya. Berarti kita ganti 2N-1 dikali 1 ditambah 2N-1 ditambah 1. Sorry, ini kurang 1. Nah, setelah itu kita akhirnya dapat 2N-1 ditambah 2N-1 dikurang 1. Ini sama dengan 2 dikali 2N-1 dikurang 1. Ini pangkat 1 ya. Akhirnya ini dapatnya 2N kurang 1 karena ini ada 2N-1 itu sama dengan 2 dikali pangkat N dikali 2-1. Nah, tadi ini ada positif jadinya hilang. Atau ini sama dengan 2 per N per 2. Jadinya mati gitu, 1 gitu. Jadi kita dapat 2 pangkat N-1. Jadi dia ada di elemen big O N 2 pangkat N. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? O-nya di 2 pangkat N. Dia ada di kelas eksponensial. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Intinya ini untuk yang cara substitusi ya. Jadi intinya teman-teman nentuin dulu ukuran inputnya, terus operasi dasarnya, tentuin relasinya. Nah, ketika kita lihat seperti ini, kita cari polanya seperti apa. Polanya seperti apa, kita substitusikan.
Terus nanti kita dapat pola seperti ini. Nanti pada akhirnya kita akan dapat persamaannya dan kita bisa menentukan dia ada di order of growth apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah ini sisa latihan 2 dan 3 itu bisa teman-teman kerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas. Nah, untuk yang pertemuan 2 mungkin sini saya coba bantu dulu. Untuk yang untuk yang latihan 2 ini kan kita coba nanti teman-teman kerjain substitusinya seperti apa. Oke, ukuran inputnya adalah N, ya tentu N. Kemudian operasi dasarnya apa ini? Ada yang bisa jawab? Tambah sama kali. Bilangan sama perkalian, Bu. Oke, ya sebenarnya penjumlahan sama perkalian, tapi kita di sini tentuin adalah si perkalian karena yang perkalian yang paling banyak. Jadi di sini bisa tulis operasi dasarnya itu perkalian. Kemudian karena kita menentukan operasi dasarnya itu perkalian, berarti di sini kita bisa tentukan relasi rekurensinya itu seperti apa. Anggaplah sini saya tulis CN. Nah, ketika CN-nya, ketika N-nya sama dengan 1, berapa operasi perkalian yang dieksekusi? Yang atas karena tidak ada operasi berarti 0, Bu. Kalian yang dieksekusi. Lalu untuk N yang lebih besar dari 1, ini tuh maksudnya satu operasi aja, Bu, berarti. Apa sih? ketika kan begini, input N-nya itu kan, ukuran inputnya itu kan ditentuin dari N. Ketika N-nya lebih besar dari 1, berapa banyak operasi perkalian itu di eksekusi? Berarti di sini karena 1, Bu. Atau berapa? Operasi ini. Nah, operasi dasarnya yang dilakukan ketika N lebih besar dari 1, ini ya, N lebih besar dari 1 berarti dia masuk ke else. Jadi, kita lihat di bagian else-nya. Else-nya itu ada berapa operasi dasar perkalian sih? Nah, kita lihat, oh ada 1, ada 2. Berarti saya tulis di sini 2 ditambah, tapi karena dia ada fungsi pemanggilannya lagi, itu sebanyak N-1, berarti kita tulis CN-1. Seperti itu. Sampai sini paham? Iya, Bu, dapat dimengerti. Oke, mungkin masih ini ya, masih intinya ya. Chain itu adalah berapa banyak operasi dasar yang kita pilih itu dieksekusi. Karena kita milih perkalian di sini, kita lihat ketika N di sini ada 2 kondisi, yaitu ketika N-nya sama dengan 1, dia masuk ke kondisi if. Ketika N-nya bukan dari bukan 1, berarti harusnya lebih dari 1 ya, karena itu nggak mungkin minus inputannya. Nah, sehingga ketika N-nya lebih besar dari 1, kita masuk ke else. Terus kita ditanya, kita tentuin berapa sih operasi dasarnya atau CN-nya untuk N lebih besar dari 1. Kita lihat, ketika N lebih besar dari 1, dia masuk ke kondisi else. Kemudian di kondisi else itu ada 1, 2 operasi perkalian. Jadi saya bisa di sini tulis 2, dan ada pemanggilan fungsinya lagi sebanyak N-1. Jadi saya bisa tulis C dalam kurung N-1. Kalau misalnya di sini sebanyak N-3, ya udah berarti C-nya N-3. Kalau di sininya ada 3 perkalian, misalnya sini ada lagi, ya udah saya bisa tulis 3. Jadi fokusnya kita adalah si perkalian. Karena kita pilih operasi dasarnya adalah perkalian atau paling banyak yang dieksekusi di dalam. Oke, itu untuk yang latihan 2, teman-teman bisa kerjakan di rumah. Jadi tinggal disubstitusinya seperti apa, nanti tentukan dia termasuk di kompleksitas BIPO.
dia termasuk di kompleksitas BIG O apa. Mungkin yang latihan ketiga, ini misalkan banyaknya operasi rekursif, ini sama aja ya, ini udah ditentukan juga. Ini TM-nya berarti ketika N-nya sama dengan 1, banyaknya operasi dasar yang dieksekusi itu sebanyak 0. Tapi ketika N-nya lebih besar dari 1, banyaknya operasi dasar yang dilakukan itu adalah 2T N per 2 ditambah N min 1. Nah, ini untuk N per 2 ini teman-teman bisa pakai misalkan N sama dengan 2 per K. Jadi kalau misalnya dalam suatu soal nanti ada per-per, itu bisa langsung misalkan sesuai dengan pernya. Misalnya tadi kalau misalnya pernya N per 3, ya udah teman-teman misalkan 3 per K, 3 pangkat K. Oke, coba latihan nomor 2 sama latihan nomor 3, nanti pekan depan kita akan bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang masih kurang paham bagian ininya? Saya anggap paham semua. Dulu sebentar. Oh ya Bu, tadi apakah ada absensi ya? Soalnya tadi aku ini telat masuk. Iya, ini baru mau diabsensi. Bentar. Baik, siap Bu. Oke, teman-teman boleh nanti kerjaan latihan nomor 2 sama 3, nanti akan ada pertanyaan dan kita akan coba bahas untuk lihat apakah jawaban kita sama apa enggak. Oke, kita absen dulu. Sini saya panggil satu-satu ya. Yang pertama, Gifarin Nurwasi. Hadir, Bu. Nggak ada. Oh, ada. Pascal. Nggak ada. Safa. Hadir, Bu. Nurul. Nurul Mukrimah. Nggak ada. Nurul Mukrimah. Ada. Farel Malik. Farel Malik. Nggak ada. Fabian. Hadir, Bu. Oke, Jonathan. Permisi, Bu. Hadir, Bu. Iya. Permisi, Bu. Iya, siapa itu yang ini? Bu. Pascal hadir, Iya. Bu. Tadi lagi di toilet. Oke. Fabian tadi hadir ya? Hadir, Ibu, hadir. Jonathan. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Hamam. Hadir. Kanaka. Hadir, Bu. Pangeran. Hadir, Bu. Evo Abimayu. Hadir, Bu. Muhammad Atlan. Nggak ada. Rahmatul Akbar. Hadir, Bu. Ilwa Aulia. Ilwa Aulia. Nggak ada. Julian Wimanjaya. Hadir, Bu. Yes. Ahmad Rafa. Oh, yes, ada. Hadir Ahmad Rafa. Naftali. Hadir, Bu. Muhammad Syakwil. Hadir, Bu. Faza Fauzan. Hadir, Bu. Putri Rahayu. Hadir, Bu. Nathaniel. Hadir. Mas Aceh. Hadir, Bu. Najla. Hadir, Bu. Iwan. Hadir, Bu. Raihan.
Nggak ada. Mustafa, Hadir, Bu. Fadil Aulia, Hadir, Bu. Satria Dinata, Hadir, Bu. Aloysius, Hadir, Bu. Rionaldo, Hadir, Bu. Muhammad Rafiul, Hadir, Bu. Asmi Hanif. Nggak ada. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Rian Maulana. Nggak ada. Raditya, Hadir, Bu. Akbar Rizqullah, Hadir, Bu. Muhammad Nafis, Hadir, Bu. Rasya Satria Tama, Hadir, Bu. Putri Ayu Lestari, Hadir, Bu. Raffi Adi Prakoso, Hadir, Bu. Rahmat Pratami, Hadir, Bu. Saputra Ari Wijaya. Nggak ada. Hadir, Ibu. Adrian Maulana. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Giri, Hadir, Bu. Novalino, nggak ada. Oke. Ada yang belum disebut namanya? Saya Ibu atas nama Raihan. Iya. Halo, Raihan Wendra. halo, Ibu. Bu. Oke. Terima kasih, Bu.